saya waktu itu nemu postingan fatwa soal MUI yang tentang hoax gitu ya. MUI memfatwakan tentang hoax. Saya terus langsung berpikir, aku ngopo difatwakan gitu loh. Buat apa difatwakan? Terus saya buat story iseng-iseng di Instagram gitu. Terus ada yang balas, teman saya balas, ada pandangan seorang filosof namanya Russell, seorang agnostik, yang ngomongkan agama itu didasari oleh rasa takut, banyak didasari oleh rasa takut. Terus saya nyambung kalau menengok apa yang terjadi seakan-akan benar, tapi saya nggak terima gitu loh. Terus itu kan seakan-akan menutup kemungkinan orang-orang sekarang berada pada kelas tersebut. Padahal kita mungkin posisinya sama kayak Bukhari yang hidup setelah zaman Nabi gitu. Hidup setelah zaman Nabi itu kenapa? Apakah juga didasari oleh rasa takut? Tapi saya ini menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Mungkin kalau Mas Abraham dulu ngomongnya jangan menghakimi tanpa tahu biasnya gitu kan. Saya pengen tahu biasnya seperti apa gitu loh. Kenapa didasari seperti ini gitu. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Fatwa MUI tentang hoax itu sebetulnya ya daripada tidak bikin fatwa. Lo kan gini loh. Kalau ada apa ya? Ada komisi fatwa, kerjaannya kan memang harus mohon fatwa. Nah kalau tidak terus suruh apa? Gitu. Oh dia namanya komisi fatwa, gitu aja. Ya kan begitu. Itu kan teman saya itu udah komisi fatwanya. Khalil Nafis itu. Nah, saya pakai matrik lain ya. Jadi disebut hoax karena nggak benar. Yang tidak hoax adalah yang benar. Nah, yang menentukan benar ini siapa? Siapa? Pemerintah? Bagaimana legitimasinya bahwa pemerintah kok bisa bilang ini benar itu salah? Kan tidak bisa juga. Apa ilmuwan? Apa ilmuwan pasti yang dia bilang benar pasti benar? Siapa jadinya? Jadi tidak mungkin tidak ada hoax. Apa saja adalah hoax tergantung cara Anda melihat dan dari sisi mana Anda melihat. Sebenarnya hoax adalah sesuatu yang tidak disetujui oleh yang berkuasa. Gitu loh Mas. Apa saja yang merugikan penguasa itu hoax. Aslinya begitu yang terjadi. Meskipun hakikatnya tidak begitu, tapi yang terjadi itu begitu. Jadi apa saja kalau pemerintah bilang itu hoax, itu berarti yang menentang kepentingan pemerintah. Kalau MUI bilang itu hoax, maka berarti MUI berada di dalam lingkup kepentingan pemerintah. Kan gitu sebenarnya. Jadi sekarang masalahnya tidak hoax atau sebab misalnya alladzi waswisu fi sudurin nas itu hoax itu. Untuk setan. Oh hoax itu jari setan jari sopo. Mana faktanya bahwa saya waswisu fi sudurin nas itu hoax itu. Jadi semua ayat Quran juga hoax. Kalau dilihat dari kepentingan yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Anda juga wis rapi durung. Durung rampung, ayo kowe ngopo ngurusi hoax. Nah, jadi sekarang masalahnya tidak pada hoax atau tidak hoax. Masalahnya ada masalah apa Anda dengan Anda merasa dirugikan atau gimana oleh MUI tadi? Lah kenapa Anda persoalkan? Lah, oh berarti Anda terpengaruh. Loh, agama sama MUI sama apa? Nah, jadi kan sekarang tergantung kedewasaan Anda, keseimbangan Anda, kejernihan Anda sendiri. Kalau Anda tidak terganggu ya sudah biarkan. Memang yang sama dengan fatwa MUI tentang hoax itu ada berapa banyak di Indonesia? Begitu banyak masalah yang levelnya, kasusnya paralel dengan hoax. Fatwa hoax itu banyak sekali. Nah Anda terganggu oleh semua itu. Terganggu. Kalau Anda mau memberantas fatwa MUI tentang hoax, ada berapa ribu yang lain yang Anda harus berantas juga. Jadi masalahnya sekarang adalah kedaulatan Anda sendiri. Jangan terganggu. Kan saya bilang Anda jangan menderita oleh Indonesia.
Anda harus punya kuda-kuda, Anda harus punya ketahanan, Anda harus punya kejernihan, Anda harus punya kebijaksanaan, Anda harus punya jurus, Anda harus punya cara supaya Anda tidak terganggu dan menderita oleh Indonesia. Gitu loh. Kalau itu membebani Anda untuk apa? Ngopo ndak kuwi dibebani? Kuwi ya ben wae to kuwi. Lah terus arep ngopo MUI nek ora berfatwa? Kuwi iki piye to? Ya enggak apa-apa, biarin aja, enggak apa-apa. Terus Anda taat enggak sama fatwa itu? Lah enggak peduli aku, mungkin enggak peduli kok terganggu gitu loh. Mbak wes tenang bae kowe. Biarin aja memang begitu, mau ILC. Ya biarin aja memang dia begitu kok. Mau bagaimana? Anda mau merubah ILC, tak bilang sama pemilik TV One. Saya bawa ke sana Anda, ini loh anak ini tolong ceritakan. Loh saya tidak hanya sama Karni Ilyas, saya pemiliknya, saya bisa panggil ke Jogja, pemiliknya TV One. Yang punya modal, yang bosnya. Saya bisa panggil ke Jogja, panggil dalam arti saya itu bersahabat dengan siapa saja di dalam konteks dan nuansa tertentu sehingga orang tidak tersinggung kalau saya minta datang ke Jogja. Gitu loh. Bukan saya berkuasa, tapi saya punya sifat makanya yang namanya komunikasi itu kan tidak lengkap. Seharusnya komunikasi dengan sifat silaturahmi. Karena komunikasi itu kan kejadiannya, muatannya adalah silaturahmi. Yaitu komunikasi itu bahasa Indonesianya adalah jalinan, penjalinan, sesuatu yang dijalin antara dua pihak atau banyak pihak. Itu namanya komunikasi. Tapi tidak pernah diterjemahkan di KBBI itu bahasa Indonesianya penjalinan atau jalinan. Ya. Tapi apa yang dijalin, bisa aja keburukan, bisa aja hoak, bisa apa. Maka muatan komunikasi itu harus silaturahmi, yaitu persambungan atau penjalinan kasih sayang, saling menyelamatkan satu sama lain, gitu. Nah jadi saya bisa itu lakukan itu. Kalau Anda mau, atau dibubarkan, maunya. Ini Cak, kan ya namanya aja orang yang bertanya ya Cak ya. Ya. Ya bertanya kan. Ya kalau dia ingin tahu atau membuka pola pikirnya yang ada di sana itu gimana gitu loh. Ya. Yang namanya juga orang menjawab. Nah. Yang jawabnya ya sebagaimana aspirasi yang jawab. Jadi saya tanya Anda mau apa dengan itu? Ya mempanjang kaya ngono kuwi menyan arep ngopo? Anda kok kasih solusi loh, yang mewajibkan dia kasih solusi siapa? Wong dia memang pekerjaannya mempersoalkan kok. Bukan memberi solusi, mana ada? Ada undang-undang yang memang pekerjaannya adalah mempersoalkan. Ya gimana? Kok Anda minta solusi? Salah alamat Anda. Iya, jangan ngono kuwi dunya lah, kowe iku stres terus nek kowe ngene ngersula ngono ora setuju aku rumangsamu kowe ketemu kancamu kok kuwi to bojomu ora setuju meneh. Wah, kowe dadi sengkuni suwe-suwe kowe. Sembarang ora setuju gitu ya. Tapi saya paham maksud Anda. Ya, Itu yang kan saya ambil gini. Anda punya niat yang tulus agar supaya masyarakat mencari solusi. Tapi saya tanya secara keseluruhan, apakah Indonesia cari solusi? Kalau menurut saya belas Pak. Lah iya, Indonesia adalah pasien yang tidak mau disembuhkan. Kenapa? Karena si pasien itu agen obat. Dia berkepentingan terhadap penjualan obat, jadi dia sendiri dia agennya kan gitu. Tapi gini loh Cak ya Cak. Ya wis, ya terus ya, terakhir. Namanya sebuah studi kasus, namanya sebuah persoalan yang yang dibahas itu pasti ya ada hasilnya, ada kesimpulannya. Nah. Terus yang finalinya solusi Pak. Lah kalau cuman perdebatan. Studi itu untuk apa? Skripsi. Nek nggo skripsi ora apa-apa. Dengan syarat Anda ndak usah melawan dosen Anda. Wis pokoke kae frame piye turuti. Sebab kowe nek gawe skripsi urusane kowe lulus. Bukan kowe golek ilmu. Sing penting kowe lulus. Dan ibumu seneng, minggu tak, itu gunanya sekolah. Dan bapakmu seneng, ibumu seneng, orang suwi-suwi biayai. Kalau mau studi untuk itu enggak apa-apa, langsung ke Kadipiro. Anda bikin matriksnya, bikin frame-nya, bikin terminologinya, bikin metodologinya, Anda langsung. Kalau di sini kan cuma sekilas.
Di sini kan kita untuk umum dengan konteks yang beragam-ragam sehingga saya jawabnya harus berlaku untuk mereka semua. Gitu loh, enggak bisa hanya berlaku untuk Anda, mesake sing liyane, kan nek liyane wong liyane ora bisa ya ben rek lecet jan ngono kuwi ya arep ngopo. Mulane aku ora tau gelem dikonton to. Mata Najwa 9 tahun sampai berdoa ya Allah tolong doakan ya Al-Fatihah mudah-mudahan Cak Nun mau ya gitu kan gitu. Gitu. I love you Cak Nun ngono to. Nah. Ijine Mbak Novia ora ngerti kuwi. Nah, kemarin saya diminta oleh Rosi juga. Terus itu si yang di Surabaya moderator kan punya acara di mana Trans apa di mana itu. Kan semua juga minta ke saya. Saya bukan tidak mau, Mas. Saya punya alasan kenapa saya tidak mau. Saya enggak tega sama Anda semua. Kalau saya datang ke situ nanti tak bleki kowe engko. Tak bleki lho, ora iso pertanyaanmu salah arep piye kowe. Engko akhirnya aku sing wawancara. Kowe kok takon ngono piye? Pertanyaanmu itu mengandung asumsi dan premis begini. Bagaimana maksudmu? Lu gini Cak gini nah. Kok iso? Wah, malah aku sama wawancara. Rasito acara tau gue. Ya daripada saya merepotkan orang kan mending tidak kan gitu. Karena saya pernah Mas sekali terakhir diwawancarai oleh Jaya Suprana, saya disediain 22 pertanyaan, 1 jam bersama MH. Ya zaman itu. Pertanyaan pertama wis tak entekke. Sehingga pertanyaan kedua enggak relevan lagi. Wis arep piye kowe? Reson terus kasih acara. Karena Cak Nun ini seorang yang multi talent. Cak Nun ini seorang yang pekerjaannya sangat beragam. Jadi Cak Nun itu orangnya aktivitasnya tidak terbatas ini. Terus saya bilang salah. Multidimensi, salah. Saya cuma monodimensi. Saya cuma satu kerjaan saya. Loh maksudnya gimana Cak? Lu kan Cak Nun ada di wilayah agama, kebudayaan, pertanian, macam-macam. Ya itu satu dimensi. Kok satu dimensi? Ya saya itu cuma melayani orang yang minta saya layani. Ya cuma saya itu cuma pelayan. Wes pertanyaan sing kedua ketiga wis rasido loh. Akhirnya wes rasa wae Cak, wes rasa. Makanya saya keluar dari media massa itu bukan apa-apa, saya itu enggak tega sama mereka. Gitu. Saya bukan benci, saya bukan gimana, saya itu enggak tega gitu loh. Jadi Anda juga jangan disiksa oleh apapun Mas. Enggak usah diharapkan kok kasih solusi. Emang siapa yang cari solusi? Gitu loh Mas ya. Tapi pertanyaan Anda saya hargai, tetap saya hormati, bagus. Cah nom ya kudu koyo ngono kuwi. Nek aja kok terus ke. Aja kejeron, engko ndak kowe gelo dhewe. Engko kadung ora rabi-rabi. Bul solusine ra teko-teko. Mulane solusi iki ya memberantas kejombloan itu. Itu ya Dek ya. Oke. Terakhir monggo. Masih ada lagi. Ya aslinya itu saya itu enggak penting ya bahas gituan itu saya enggak penting aslinya itu. Cuman itu saya itu gimana ya? Rasa penasaran pada remaja itu ya kan gimana ya? Namanya juga mahasiswa yang ya harus berpikir secara kritis gitu tuh. Membuka pola pikir gitu loh. Oke, ya wes ya bagus ya. Maka kritisisme Anda jangan dengan asumsi bahwa Anda akan mendapatkan jawaban sebagaimana yang Anda harapkan. Kalau Anda seorang yang memang benar-benar terbiasa dengan tradisi kritisisme, Anda harus siap dengan jawaban yang tidak sama sekali seperti yang Anda harapkan. Itulah sebabnya saya menjawab tidak seperti yang Anda harapkan. Karena Anda lebih membutuhkan itu daripada saya menjawab seperti yang Anda maui. Gitu loh. Nah itu ya supaya Anda berdaulat, supaya Anda menerima ayat Allah tadi itu langsung dengan diri Anda. Meskipun untuk wacananya Anda perlu belajar kepada kitab-kitab yang lain, yang lama juga perlu. Tetapi tetap otentiknya adalah Anda difirmani oleh Allah. Setelah itu ada bantuan-bantuan dari bahan-bahan yang lain. Jadi bukan terus Allahnya itu ulama, bukan Allahnya itu kitab kuning, bukan Allahnya itu wacana atau referensi. Referensi itu kan alat bantu. Tapi Tuhannya Allah. Dan Allah berfirman kepada Anda. Siapa bilang berfirman kepada Muhammad? Ayo Pak Mudin. Allah berfirman kepada Muhammad atau Allah berfirman kepada manusia dan orang beriman melalui Muhammad? Yang mana? Ayo. Yang kedua. Allah berfirman kepada manusia dan orang beriman melalui
Nah, jadi bukan Allah berfirman kepada Muhammad, kecuali yang memang masalah khusus Muhammad. Gitu ya, sip ya Mas ya. Nah, masih ada lagi. Takut ini Pak Muzamil, saya membenarkan memang benar. Jadi orang ngarani, kamu itu kan beragama karena kamu takut aja tuh. Nah, saiki wong itu pedenono. Ya toh. Pokoknya yang membuat dia takut, bikin dia takut. Gitu. Ini aku menukuli. Pancen arep ngopo kowe? Cekelem. Jan aku beragama udah takut kok. Kowe arep piye kowe? Jual piye? Sampai dia takut gitu Mas. Nah, begitu dia takut nanti dia mengeluhnya ke siapa? Gitu. Karena Allah sendiri mengatakan yang namanya beragama, menyembah, berserah diri kepada pemilik Ka'bah adalah kalau kamu menyembah dia, Allah menjamin wa'at at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Memang agama itu untuk menjamin supaya kamu tidak lapar dan tidak takut. Termasuk takut kepada lapar. Gitu loh Mas. Memang kok arep ngopo? Bocah kuwi urung wedi wae kapan-kapan batuk ilate. Jadi Anda juga jangan tersinggung, enggak apa-apa. Memang kok karena saya takut kok. Karena saya takut. Dan saya takut. Dan saya bersyukur karena saya takut. Bayangkan kalau saya berani macam-macam, berani berdosa, berani ngebut, berani nempeleng orang, berani ngentuti bapak nih dewe, berani macam-macam. Saya banyak takut kok. Dan saya seterusnya rasa takut saya itu harus sampai ke Allah. Bagaimana mungkin saya tidak takut sama Allah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya berani tidak sholat? Bagaimana saya mungkin berani melanggar? Saya takut, harus ngopo. Nek ora wedi tak dongake kowe ngalami wedi sing ora iso kok atas. Ngono nek aku dek pian. Dadi jangan gampang tersinggung. Ditut wae wong iki ditut kok lak bingung dhewe. Itu caranya bantah orang. Jadi kita tenang wae sih. Oh iya. Jadi Anda jangan langsung spontan jawab. Anda ambil jarak dulu. Jadi kalau petinju jab dulu ya. Take distance. Jangan slager. Kalau Anda slager gampang kalah. Anda harus jab dulu. Nah, kalau ada kesempatan baru hook, baru bisa perkat. Itu ya. Enggak apa-apa, hanya takut kok. Gitu ya dia. Siapa yang tanya itu? Yang ngomong itu siapa? Siapa yang ngomong gitu? Temen itu piye carane koncoku ngalami wedi sing tenanan kok. Nggo piye carane? Aja nesuat lho, ora apa-apa gawe guyon wae ya. Ngono ya. Wis sip mau isin nom koyo ngono. Ora usah nesu nek dianggap memang takut wong salah satu makna takwa itu juga takut di luar waspada. Itu takut juga. Gitu ya dia. Enggak apa-apa takut. Ya memang karena saya takut. Gitu ya. Sip ya. Oke.